Kemudian kesiapan infrastruktur transportasi di SMA dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai PKN ini juga perlu diperhatikan dengan serius, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, keseriusan ini tentu menghadapi tantangan yaitu adanya ancaman bencana yang dapat menurunkan kualitas kinerja dan layanan sistem transportasi. Artinya kalau layanan sistem transportasi menurun, tentu itu akan berpengaruh pada semakin terhambatnya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan metropolitan, Surabaya metropolitan area atau gerbang kota Susulan. Nah, ini adalah gambaran tantangan resiko-resiko bencana di wilayah Surabaya metropolitan area, Bapak Ibu. Satu kabupaten kota relatif yang masuk di dalam gerbang kota Susulan itu menghadapi yang namanya ancaman multi hazard atau multi disaster risk. Jadi bencananya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Kemudian kalau dilihat dari sisi ancamannya itu ada banjir, ada cuaca ekstrim, kemudian ada gelombang ekstrim dan abrasi, kemudian kekeringan dan juga penggabungan antara beberapa jenis bencana yang tadi barusan saya sampaikan. Di mana ini di setiap kabupaten kota yang masuk Surabaya Metropolitan Area tentu resikonya berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik hampir selalu masuk di tiga besar yang paling berisiko, Bapak Ibu. Kemudian next, ini adalah dasar pertimbangan mengapa kami memilih tiga lokasi di tiap kabupaten dan kota. Jadi kalau dilihat trajektorinya Bapak Ibu, kami melakukan kajian dulu, kajian awal begitu ya, untuk kemudian merekomendasikan beberapa lokasi studi di level kelurahan, itu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kondisi lingkungan fisiknya, kemudian kondisi sosial, dan juga tentunya resiko kebencanaannya. Kemudian hasil kajian awal ini kami diseminasikan dan kami diskusikan sampai konsensus begitu nggih di FGD sebelumnya, sehingga terpilih Kelurahan Ampel mewakili Surabaya, Kedung Banteng mewakili Desa Kedung Banteng mewakili Kabupaten Sidoarjo, Kelurahan Lumpur mewakili Kabupaten Gresik. Nah, ini adalah dasar pertimbangan memilih Kelurahan Ampel. Jadi yang pertama karena Kelurahan Ampel merupakan permukiman padat penduduk, salah satu permukiman padat penduduk di Kota Surabaya, sehingga dari level kerentanan masyarakatnya juga tentunya sangat tinggi apabila terjadi bencana. Kemudian ini juga menjadi salah satu, Ampel menjadi salah satu kawasan vital ekonomi, baik di level lokal maupun di level regional dan nasional, yang sebelumnya terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19. Kemudian sebagian masyarakat masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga Kelurahan Ampel menjadi salah satu area prioritas pembangunan kota Surabaya, di mana area ini juga pada saat sebelum kami lakukan FGD di level komunitas, pernah merasakan pengalaman banjir. Dan banjir ini tentu juga mempengaruhi produktivitas masyarakat yang bekerja di sekitar Ampel. Kemudian ini yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan Desa Kedung Banteng sebagai lokasi studi UPRA atau kajian ketahanan masyarakat perkotaan. Yang pertama adalah karena ada kejadian bencana banjir yang merendam hampir seluruh wilayah desa. Kemudian durasi banjir bisa lebih dari 1 minggu dengan ketinggian bisa mencapai 60 cm. Kemudian bencana banjir berdampak pada terganggunya aktivitas dan mobilitas masyarakat, baik untuk kepentingan bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Dan kemudian berdasarkan hasil studi dari MKPI, ITS, itu ditemukan adanya indikasi penurunan permukaan tanah atau land subsidence, sehingga ini bisa menambah bobot permasalahan atau dampak bencana yang terjadi di Desa Kedung Banteng. Kemudian ini menjadi dasar pertimbangan kami dan juga dalam hasil FGD, mengapa Kelurahan Lumpur menjadi lokasi studi. Yang pertama karena daerah ini menjadi daerah yang rawan terdampak banjir rob, karena secara geografis memang berada di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian Kelurahan Lumpur merupakan salah satu kampung kota di Kabupaten Gresik yang tergambar banjir rob. Lokasinya tersebar di 12 RT dengan ketinggian antara 20 sampai 40 cm. Dan kemudian sebagian masyarakatnya bekerja secara homogen,
di sektor yang homogen, yaitu di sektor perikanan. Dan gambar-gambar ini menunjukkan betapa kompleks ya persoalan masyarakat yang terdampak, terutama jika di-capture dari aspek sarana prasarana transportasi. Nah, kemudian dari sisi metodologi, Bapak Ibu, studi ini melibatkan beberapa responden. Ini terutama karena tadi ada 3 dimensi pengukuran. Untuk konteks kerentanan kota, sepenuhnya kami menggunakan data sekunder dan data-data yang kami olah dari sumber yang bisa divalidasi. Kemudian untuk 2 dimensi lainnya, yaitu mengukur ketahanan di level komunitas dan juga mengukur kapasitas individu, itu kami lakukan dengan datanya kami peroleh dengan cara menyebarkan kuesioner ke 500 responden, ini di mana sudah didetermine, sudah ditentukan, kemudian menggunakan pendekatan stratified random sampling, di mana ada keterwakilan 30% untuk masyarakat berjenis kelamin perempuan. Nah, kemudian dari jumlah populasi masyarakat yang tinggal di masing-masing kelurahan, ditemukan untuk Ampel kami mendapatkan responden sebanyak 312 orang, di Kedung Banteng 61 orang, dan juga di Lumpur 127. Dan ini ketika di totalnya adalah 500 orang. Dan survei rumah tangga sudah kami lakukan di 3 lokasi pada periode 22 Juli hingga 31 Juli tahun 2023. Tentunya didahului dengan pilot survei, di mana kami menguji kuesioner yang sudah kami susun, apakah kira-kira hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Tentu bukan hasil yang kami harapkan atau yang kami desain, bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi apakah pertanyaan-pertanyaan yang kami formulasikan di dalam kuesioner itu kira-kira bisa dijawab oleh para responden dengan tepat atau tidak. Kemudian survei berbasis paper based dilakukan secara face to face dan dibantu oleh 21 tenaga enumerator setelah mendapatkan pelatihan. Jadi mereka disebarkan ke Ampel, Kedung Banteng, dan Lumpur. Dan ini adalah hasil responden dan survei UKRA, Bapak Ibu. Dan juga di dalamnya juga tidak hanya perempuan, tapi juga ada responden yang mewakili keluarga yang di dalam anggota keluarganya itu ada penyandang disabilitas. Di Surabaya ada 6 kakak, kemudian di Sidoarjo ada 1 kakak, dan Gresik 1 kakak. Kemudian responden tersebar di beberapa RW dan RT di masing-masing lokasi dengan proporsi keterlibatan perempuan lebih dari 30%, Bapak Ibu. Jadi sudah melampaui target minimum yang didesain dalam studi ini. Untuk detailnya, sebaran di masing-masing RW dan RT, Bapak Ibu bisa amati di dalam tabel, dan mungkin pasca rapat ini kami akan bagikan juga hasil paparan kami ke Bapak Ibu. Nah, kemudian dari sisi metodologi, kami menggunakan 2 metode untuk mengolah data, yaitu metode komparasi ambang batas, yaitu comparative threshold, ini untuk menilai khususnya pada dimensi kerentanan kota, di mana yang menjadi thresholdnya itu adalah diperoleh dari skor agregat di wilayah gerbang Kertasusila. Dasar pertimbangan secara ilmiahnya karena gerbang Kertasusila ini secara karakteristik ruangan, karakteristik sosio-demografi, dan juga fisik lingkungan itu serupa dan bisa disetarakan. Kemudian yang kedua, karena kami melihat karena lokasinya saling berdekatan dan karakteristik resiko bencana yang sama, maka kami agregatkan di level SMA atau gerbang Kertasusila yang menjadi dasar pembagian untuk klasifikasi ketangguhannya. Kemudian yang kedua, untuk dimensi ketahanan masyarakat dan juga kapasitas individu, kami menggunakan metode quintile atau membagi 1/5 gitu penilaiannya, di mana klasifikasi atau kategorinya mulai dari tidak tangguh, lemah tangguh, cukup tangguh, tangguh, dan sangat tangguh. Metode quintile ini sudah digunakan oleh WRI sebelumnya di studi-studi sebelumnya, sehingga kami mengadopsi secara langsung dan menerapkan pada sebagian besar indikator ketahanan komunitas dan kapasitas individu. Kemudian ini adalah indikator yang kami gunakan dalam menilai, terutama pada 3 dimensi yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, di mana totalnya ada 13 kategori dan 68 indikator.
Ini untuk merecall kembali Bapak Ibu bahwa indikator yang kami gunakan ini juga sudah disepakati pada FGD sebelumnya. Ya. Kemudian ini menginjak pada poin utama presentasi, yaitu hasil analisis Urban Community Resilience Assessment atau kajian ketahanan masyarakat perkotaan di Surabaya Metropolitan Area pada dimensi konteks kerentanan kota. Kami melihat bahwa pada beberapa indikator yang terkait dengan resiko bencana tinggi, kemudian jumlah perumahan informal, kemudian kemungkinan atau wilayah yang terjadi penurunan tanah, permukaan tanah, kemudian kejadian anomali hujan, kenaikan muka air laut, kemudian habitat alami, yaitu mangrove, dan juga ketersediaan fasilitas vital, kami menemukan bahwa Kota Surabaya terkategori tidak tangguh pada kategori kerentanan lokasi terhadap bahaya iklim ini. Kemudian Sidoarjo lemah tangguh, begitu juga Gresik dengan skor yang bervariasi Bapak Ibu. Kemudian untuk kategori kerentanan sosial, ini untuk beberapa indikator atau kategori, yaitu kepadatan penduduk, profil pendidikan, ketenagakerjaan, kelompok rentan, kerentanan perempuan, dan kerentanan kesehatan. Ini kami temukan bahwa Kota Surabaya itu terkategori cukup tangguh. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Gresik, sedangkan nilai yang lebih kecil itu terjadi di Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam kategori lemah tangguh untuk kategori kerentanan dari aspek sosial. Kemudian dari kategori akses terhadap layanan kota, ini relatif baik untuk Surabaya dan Sidoarjo ketika melihat pada indikator akses terhadap jaringan distribusi air bersih, akses terhadap jaringan pengolahan limbah, akses terhadap listrik, cakupan layanan kebakaran, di mana Surabaya dan Sidoarjo masuk pada kategori tangguh, kemudian Gresik pada kategori cukup tangguh. Kemudian dari sisi mobilitas perkotaan yang dilihat dari indikator panjang jalan terdampak bencana, anggaran untuk transportasi publik yang dialokasikan dari APBD, kemudian kejadian kecelakaan lalu lintas, dokumen perencanaan transportasi, ketersediaan dokumen perencanaan transportasi, Surabaya sudah terkategori tangguh, sedangkan Sidoarjo dan Gresik terkategori cukup tangguh. Sehingga ketika diakumulasikan Bapak Ibu dari beberapa kategori yang masuk dalam dimensi konteks kerentanan kota, maka semua wilayah ketika dirata-ratakan itu masuk dalam kategori cukup tangguh. Nah ini masih ada potensi yang nanti di dalam DES kita bisa diskusikan bersama-sama bagaimana meningkatkan kategorinya dari cukup tangguh menjadi tangguh atau kalau bisa menjadi sangat tangguh, terutama mengintervensi pada beberapa kategori-kategori dengan skor yang rendah. Dan ini walaupun cukup tangguh Bapak Ibu, skor di masing-masing kabupaten kota berbeda. Jadi, itu kira-kira paparan sementara pada bagian saya. Selanjutnya untuk bagian ketahanan di level komunitas akan dilanjutkan oleh Pak Afrizal. Monggo. Terima kasih, Mas. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan presentasi penilaian di dimensi ketangguhan komunitas dan kapasitas individu. Sebelumnya saya ingin merefresh kembali Bapak Ibu untuk kategorisasi penilaian. Kita menggunakan 5 skala yang terdiri dari 1 sampai 5, di mana 1 adalah tidak tangguh, 2 lemah tangguh, 3 cukup tangguh, 4 tangguh, dan 5 sangat tangguh. Izinkan saya memulai untuk presentasi dari hasil di dimensi ketangguhan pada kategori kohesi sosial, yang mana terdiri dari indikator seperti hubungan sosial informal, sosialisasi di lingkungan tempat tinggal, referensi pada lingkungan tempat tinggal, keterikatan dan kerjasama komunitas, rasa kebersamaan dalam komunitas. Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan hasil yang cukup baik pada kategori kohesi sosial di 3 lokasi studi, di mana di Ampel, di Kedung Banteng, dan di Lumpur, ketiganya sama-sama berada pada kategori tangguh. Nah, kemudian untuk kategori kesiapsiagaan masyarakat, ini kami menemukan bahwa nilainya di 3 lokasi cukup rendah Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi kami menilai dengan menggunakan indikator yang pertama kegiatan pengurangan risiko bencana yang dipimpin oleh masyarakat, kemudian akses terhadap sistem peringatan dini, kemudian rute evakuasi, pola migrasi, akses terhadap pusat informasi, kemudian waktu pemulihan, kemudian narasi pengalaman bencana, dan yang terakhir relawan bencana. Nah, agregat nilainya ini masih cukup rendah, di mana Ampel masuk pada kategori lemah tangguh, kemudian Kedung Banteng masuk pada kategori yang tidak tangguh atau yang paling rendah, dan kemudian Lumpur sama seperti Surabaya masuk pada kategori lemah tangguh. Next. Ya. Untuk kategori keterlibatan terhadap kegiatan pemerintah dan politik yang terdiri dari indikator keterlibatan politik, kemudian partisipasi pemilih, kemudian kepercayaan terhadap pemimpin lokal masyarakat, serta bantuan non-pemerintah, ini didapatkan skor bahwa di 3 lokasi skornya berada pada level rendah, di mana tepatnya di Ampel kategorinya berada pada tingkat lemah tangguh, kemudian untuk Kedung Banteng berada pada tingkat tidak tangguh, dan untuk Lumpur berada pada tingkat lemah tangguh. Next. Kemudian lanjut kepada kategori lingkungan dan tata guna lahan yang terdiri dari akses ke layanan perkotaan seperti misalnya jalan raya, listrik, air bersih, sanitasi, drainase, dan pengumpulan sampah. Kemudian akses-akses tersebut ketika ada bencana. Indikator berikutnya akses ke layanan kesehatan, lalu akses ke lingkungan alami perkotaan, kemudian jenis konstruksi, serta yang terakhir pencahayaan dan ventilasi. Dari kategori ini didapat hasil yang baik, di mana baik di Ampel, di Kedung Banteng maupun di Lumpur berada pada kategori yang tangguh, di mana untuk lingkungan dan tata guna lahan ini di 3 lokasi tersebut sebenarnya sudah memiliki supply atau kondisi yang baik. Kemudian next, untuk kategori mobilitas di ranah komunitas, yang mana indikatornya adalah penggunaan transportasi publik dan kemudian persepsi terhadap jalur pejalan kaki dan pesepeda, ini hasilnya bisa dilihat cukup rendah di 3 lokasi Bapak Ibu sekalian, di mana di Ampel berada pada tingkat lemah tangguh, kemudian di Kedung Banteng dan Lumpur berada pada tingkat tidak tangguh. Hal ini berarti memang secara persepsi dari masyarakat, mobilitas mereka dengan menggunakan transportasi publik ini memang masih sangat rendah, dan kemudian mereka memiliki persepsi terhadap jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang masih cukup belum memuaskan. Dan juga di beberapa tempat seperti misalnya di Kedung Banteng maupun di Lumpur, jalur sepeda belum ada dan jalur kaki pun terutama di Kelurahan Kedung Banteng masih belum tersedia, sehingga agregat nilainya rendah. Next. Ya. Jadi di dimensi ketangguhan komunitas ini Bapak Ibu, dari kategori-kategori yang tadi telah saya jelaskan, yaitu yang pertama kategori kohesi sosial, kemudian kesiapsiagaan masyarakat, kemudian keterlibatan terhadap kegiatan pemerintah dan politik, kemudian lingkungan dan tata guna lahan, dan yang terakhir mobilitas di ranah komunitas. Ini yang hasil temuan kami tadi. Untuk kategori yang sudah baik berada pada kategori kohesi sosial dan lingkungan dan tata guna lahan, sedangkan pada kategori kesiapsiagaan masyarakat, kemudian keterlibatan terhadap kegiatan pemerintah dan politik, dan mobilitas di ranah komunitas ini masih rendah nilainya. Sehingga ketika kategori tersebut semua diagregat, didapatkan hasil bahwa untuk kategori ketangguhan komunitas di Ampel memiliki level ketangguhan yaitu cukup tangguh, kemudian di Kedung Banteng lemah tangguh, dan di Lumpur pada level cukup tangguh. Next. Kemudian saya lompat untuk membahas pada dimensi selanjutnya, yaitu dimensi kapasitas individu. Yang pertama,
kategori yang akan dibahas adalah persepsi risiko bencana, di mana kami menggunakan indikator seperti perubahan iklim yang dirasakan, lalu program manajemen pengurangan risiko bencana, kemudian perlengkapan pengurangan risiko bencana, dan yang terakhir penyalinan dokumen. Didapat hasil bahwa di Ampel termasuk pada kategori cukup tangguh, sedangkan di Gedung Banteng dan di Lumpur masuk pada kategori yang sama, yaitu lemah tangguh atau lebih rendah dari hasil temuan di Ampel. Kemudian untuk bencana yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan hasil kuesioner, untuk di Ampel bencana yang dirasakan atau dampak perubahan iklim yang dirasakan adalah cuaca yang semakin panas dan hujan tidak menentu. Untuk di Desa Gedung Banteng adalah banjir, hujan tidak menentu, dan cuaca yang menjadi semakin panas. Dan yang ketiga di Kelurahan Lumpur, masyarakat merasakan cuaca yang semakin panas dan hujan yang tidak menentu. Next. Kemudian untuk kategori tingkat komunikasi dan kesadaran individu, di mana indikator yang kami gunakan adalah kepemilikan handphone, akses internet, akses terhadap berita lokal, kesadaran terhadap prediksi cuaca, dan yang terakhir adalah kesadaran terhadap cuaca dan kesehatan, sehingga cukup baik, di mana di Ampel dan di Lumpur berada pada kategori cukup tangguh dan memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu 4,4, yang berada pada kategori yang tangguh. Next. Kemudian untuk kategori sumber daya ekonomi yang terdiri dari indikator tenaga kerja dan mata pencaharian, dana darurat, asuransi kesehatan dan jiwa, kartu jaminan sosial, serta kepemilikan tanah. Di Ampel didapatkan hasil bahwa Ampel termasuk pada kategori lemah tangguh. Kemudian Gedung Banteng sama pada kategori lemah tangguh. Sedangkan Gresik didapat hasil yang lebih tinggi dibandingkan dua lokasi sebelumnya, yaitu di angka 3,6, berada pada tingkat cukup tangguh. Dan yang terakhir untuk dimensi kapasitas individu, next. Kapasitas individu untuk kategori mobilitas individu, mobilitas di level individu yang terdiri dari indikator akses transportasi, perjalanan tangguh bencana, kemudian rasio biaya transportasi terhadap pendapatan, didapat hasil bahwa hasil temuan dari kuesioner kami cukup bervariatif, di mana ada kategori ini yang paling rendah ada pada Kelurahan Gedung Banteng di Sidoarjo yang masuk pada kategori lemah tangguh, kemudian disusul dengan Kelurahan Ampel yang masuk pada kategori cukup tangguh, dan yang terakhir adalah Kelurahan Lumpur yang masuk pada kategori tangguh. Ya. Sehingga Bapak Ibu ketika diagregat dari kategori di bidang dimensi kapasitas individu ini yang terdiri dari kategori persepsi risiko bencana, kemudian komunikasi dan tingkat kesadaran individu, kemudian sumber daya ekonomi, dan yang terakhir mobilitas individu, secara agregat didapat hasil bahwa nilai atau tingkatan ketangguhan di 3 lokasi studi yang kami pilih adalah sama, yaitu berada pada level cukup tangguh, di mana Ampel memiliki angka 3,4, kemudian Gedung Banteng 3,19, dan Kelurahan Lumpur 3,67. Nah, ini akan kami coba nanti eksplorasi lagi, Bapak Ibu, walaupun ini berada pada tingkat cukup tangguh, bukan berarti tidak ada hal yang bisa ditingkatkan, sehingga harapan kami pada saat sesi FGD nanti di tes masing-masing di kabupaten kota, di Ampel, di Surabaya, Gedung Banteng, di Sidoarjo, dan Lumpur di Gresik, kita bisa sama-sama mengeksplorasi kira-kira strategi atau pola adaptasi apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan pada level kapasitas individu dan yang sebelumnya, yaitu pada level ketangguhan komunitas. Sekian dari saya. Untuk bagian mobilitas akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Kifayah. Cek permisi, mohon izin Bapak Ibu untuk melanjutkan.
Semoga paparannya juga tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu sehingga bisa langsung dimulai untuk sesi diskusi begitu. Selanjutnya, karena kajian amanah dari kajian ini adalah kita mencoba mencari resiliensi pada mobilitas begitu. Jadi ini disarikan kembali sebenarnya sudah dibahas dari yang disampaikan oleh Pak Rizal. Jadi ini kami tarikan kembali untuk mobilitasnya saja dari sisi tingkat kota, tingkat komunitas, dan juga tingkat individu. Jadi secara garis besar, kesimpulannya begitu Bapak Ibu untuk Surabaya Metropolitan Area, Surabaya Gresik Sidoarjo, nilainya adalah 2,8 atau berada pada nilai cukup tangguh. Nah, eh, dari tiga kategori ini yang perlu kita dorong begitu Bapak Ibu untuk meningkatkan eh, ketangguhan dari sisi mobilitas itu utamanya adalah pada tingkat komunitas. Nah ini ada mohon izin ada dua indikator gitu yang bisa kita dorong Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan manfaatan angkutan umum dan yang kedua tentang persepsi terhadap jalur sepeda dan jalan kaki. Jadi ini dan khususnya mungkin terkait dengan manfaatan angkutan umum ya, karena ternyata nilainya paling rendah begitu. Nah ini setelah ini kita coba kupas begitu Bapak Ibu apa yang mendasari nilai dari masing-masing indikator mobilitas ini baik khususnya pada level komunitas dan individu. Karena kan untuk menyediakan sarana transportasi itu agak tricky gitu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyediakan dengan cakupan yang baik dan juga merespon demand dari perilaku mobilitas masyarakatnya begitu. Nah, mungkin ini saya masuk ke selanjutnya terkait dengan indikator manfaatan transportasi umum karena ini nilainya paling rendah begitu Bapak Ibu kita harus untuk tingkatkan tanggungannya. Beberapa temuan Bapak Ibu dari hasil kuesioner kami, kenapa akhirnya tingkat mobilitasnya ada pada nilai satu. Yang pertama dari sisi penggunaan transportasi umum, ditemukan ternyata memang baru kurang dari 10% dari Ampel, Kedung Banteng, dan Lumpur yang menggunakan angkutan umum. Mungkin ini untuk poin ini kita bisa sedikit apa menapis juga bahwa ternyata memang di Ampel, Kedung Banteng, dan Lumpur ini pergerakan di internal zonanya. Jadi uh, baik di kelurahannya sendiri ataupun di dalam kecamatannya itu memang relatif besar begitu perjalanan internal zonanya besar sehingga memang kecenderungannya mereka menggunakan uh, selain kendaraan privat itu juga berjalan kaki begitu. Itu kemudian dari sisi yang menggunakan angkutan umum ada karakter khusus yang perlu kita perhatikan begitu Bapak Ibu. Khususnya misalnya untuk Surabaya, ini kami temukan bahwa ternyata 80, mohon maaf ini belum sempat dimasukkan ke sini, mungkin saya sampaikan saja begitu nih Bapak Ibu. Untuk pengguna angkutan umum di Surabaya itu 82%-nya itu adalah wanita. Jadi wanita ini cenderung akhirnya menggunakan angkutan umum gitu daripada eh, bapak-bapak ya begitu. Kemudian ada temuan lagi bahwa 21% dari pengguna angkutan umum dengan kasus Ampel itu adalah lansia. Jadi lansia ini juga cenderung menggunakan angkutan umum gitu Bapak Ibu. Kemudian lagi uh, untuk Kedung Banteng, mohon izin Bapak Ibu yang mewakili Kabupaten Sidoarjo, gitu. Jadi kami dari hasil survei di Kedung Banteng juga menemukan bahwa ada responden yang menggunakan angkutan umum gitu Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini alasannya kalau kami saringkan dari hasil temuan kami di kuesioner, itu ternyata kami temukan bahwa 62% responden itu tidak mengetahui uh, kalau misalnya mau mengakses angkutan umum itu jarak terdekatnya berapa sih dari titik mana kita bisa mengakses angkutan umum yang paling dekat begitu. Jadi karena jaraknya terlalu jauh begitu dari akses angkutan umum sehingga mereka uh, tidak terlalu aware dengan angkutan umum, layanan angkutan umum yang ada di Sidoarjo. Kemudian untuk bersih ini sebetulnya relatif tinggi untuk yang mereka mengetahui bahwa mereka dapat mengakses angkutan umum jadi dalam jarak kurang dari 500 meter dan sama juga ternyata trennya seperti Surabaya bahwa wanita ini cukup besar begitu presentasinya sebagai pengguna angkutan umum sebesar 66%. Kemudian kuncinya ketika kita misalnya mau mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan atau berpindah begitu Bapak Ibu untuk menggunakan angkutan umum untuk Surabaya faktor-faktor yang kita perlu perhatikan ini adalah jarak ke halte angkutan umum
Jadi harapannya jarak dari cakupan dari angkutan umum ini bisa mendekat itu ke area permukiman sehingga masyarakat untuk berjalan akses ke angkutan umumnya itu lebih dekat begitu. Kemudian frekuensi perjalanan dan waktu tunggu ini juga menjadi concern bagi masyarakat Surabaya. Waktu tempuh secara keseluruhan ketika menggunakan angkutan umum. Dan yang terakhir mewakili faktor yang pertama juga adalah cakupan layanan angkutan umum gitu. Selain aksesnya, harapannya semakin banyak tujuan perjalanan yang bisa uh, dilayani begitu oleh angkutan umum sehingga meskipun variasi tujuannya banyak, tetap bisa diakses dengan menggunakan angkutan umum karena bisa kemana-mana angkutan umum gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk Sidoarjo ini faktornya juga relatif sama uh, seperti ke jarak diskusi lebih dalam gitu ya Bapak Ibu terkait dengan jarak ke halte angkutan umum dan cakupan layanan angkutan umum gitu dalam DES. Kemudian waktu tempuh, kemudian juga frekuensi layanan dan waktu tunggu dari angkutan umum. Mungkin itu untuk faktor yang terkait pemanfaatan transportasi umum di Bapak Ibu bisa kita bahas kembali dalam DES sehingga bisa kita menemukan solusi bagaimana bisa meningkatkan resiliensi dari sisi angkutan umum ini. Kemudian yang kedua terkait dengan ketangguhan di tingkat individu. Jadi ini ada 3 indikator yang kita nilai begitu Bapak Ibu. Yang pertama akses transportasi. Ini kita coba identifikasi persentase dari penduduk yang memiliki akses terhadap berbagai moda transportasi. Jadi tidak hanya mereka bisa mengakses kendaraan privat, tetapi juga kendaraan publik begitu. Sehingga mereka memiliki banyak opsi ketika bermobilitas. Kemudian yang kedua perjalanan yang resilient. Perjalanan yang resilient ini adalah perjalanan yang kami definisikan sebagai perjalanan yang pertama dia memenuhi kriteria menggunakan angkutan aktif gitu, transportasi aktif gitu Bapak Ibu, baik dilakukan dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Utamanya adalah dua itu. Intinya adalah menggunakan kendaraan non motorized gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah perjalanan yang uh, masih mampu berpindah menggunakan transportasi aktif, baik berjalan kaki maupun sepeda, karena dia sebenarnya perjalanannya itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, jadi masih dalam jarak yang dimungkinkan untuk berpindah begitu menggunakan transportasi aktif. Jadi itu kami kategorikan sebagai perjalanan yang resilient. Nah, ini cukup tinggi persentasenya kebetulan dari masing-masing lokasi sampel kami sehingga jauh 10, 5 begitu untuk masing-masing area sampel. Kemudian yang terakhir adalah rasio biaya transportasi terhadap perjalanan pendapatan, maaf. Jadi ini kami coba identifikasi berapa banyak penduduk yang pengeluaran untuk transportasinya itu adalah di bawah 10% dari pendapatan bulanan. Gitu. Kemudian ini untuk yang di bawah variasi pilihan menggunakan transportasi begitu. Untuk kasus di Ampel ini kami temukan bahwa 23% responden itu memiliki akses terhadap berbagai moda transportasi. Jadi mereka bisa mengakses transportasi publik dan juga privat. Untuk yang Kedung Banteng ini ngapunten karena ternyata mereka agak sulit untuk mengakses angkutan umum, jadi 0% begitu Bapak Ibu untuk nilainya. Karena kuncinya adalah di akses terhadap angkutan umum itu. Kemudian untuk lumpur ini juga relatif besar, 57% itu mereka bisa mengakses transportasi publik dan privat. Kemudian terkait dengan akses tadi melengkapi informasi yang di Banteng, jadi setelah tadi di awal sempat kami sampaikan bahwa 62% responden itu tidak mengetahui jarak tempat tinggalnya ke angkutan umum terdekat begitu, dan sisanya 37% itu mereka mengetahui bahwa untuk mengakses angkutan umum itu mereka perlu menempuh jarak 1 kilometer minimal gitu. Kemudian untuk perjalanan yang resilient seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kebetulan memang cukup besar persentasenya yang menggunakan transportasi aktif dan juga yang masih bisa berpindah menggunakan transportasi aktif.
Jadi untuk presentasinya masing-masing di Ampel, Gedung Banteng dan Lumpur ini adalah 82%, 84%, 87%, jadi rata 80%-an gitu. Kemudian untuk pengeluaran biaya transportasi terhadap pendapatan ini variatif, khususnya yang di Ampel ini 70% begitu. Yang paling rendah dari Gedung Banteng, mereka masih 37% yang mengatakan eh, pengeluaran untuk transportasi itu kurang dari 10%. Jadi ternyata masih ada 60% yang transportasi kurang dari 10%. Ini sangat relevan gitu Bapak Ibu, karena pengeluaran untuk transportasi itu tidak menyita pendapatan bulanan mereka. Kemudian terkait dengan potensi mereduksi begitu, reduksi pengeluaran untuk transportasi ini kami temukan hanya di Gedung Banteng begitu, bahwa terdapat masyarakat yang menerima bantuan transportasi baik seperti bus gratis dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ini data pendukung juga Bapak Ibu terkait dengan perjalanan yang resilient tadi. Jadi ini adalah persentase penggunaan transportasi aktif begitu di Ampel, di Bandeng, dan Lumpur. Untuk Ampel ini kita bisa untuk Ampel bisa kita lihat bersama Bapak Ibu bahwa persentase penduduk yang berjalan kaki untuk kegiatan rutin, baik rutin, non rutin, dan rata-ratanya itu cukup tinggi untuk berjalan kaki ini. Sama juga di Gedung Banteng berjalan kaki cukup tinggi dan utamanya adalah kendaraan yang tidak bermotor. Jadi presentasi penggunaan sepeda ini cukup tinggi di Bapak Ibu. Sama juga di Lumpur presentasi penggunaan persentase berjalan kaki ini cukup tinggi dan juga di selanjutnya disertai dengan angkot begitu, dengan angkot yang cukup tinggi juga di Kelurahan Lumpur. Kemudian next terkait, jadi sebetulnya kami juga coba identifikasi begitu Bapak Ibu terkait dengan perubahan mobilitas ketika kondisi bencana. Kebetulan kami temukan di Ampel dan di Lumpur itu exposure dari bencana kurang tinggi sehingga tidak begitu mempengaruhi pola perjalanan penduduk begitu, dari sisi tujuan perjalanan, dari sisi waktu perjalanannya juga tidak berubah. Berubah pun itu lebih ke arah 10 menit, 5 menit, jadi satu poin di sebelahnya begitu Bapak Ibu. Jadi yang paling signifikan ini kami temukan yang agak menarik adalah di Sidoarjo. Jadi pada kondisi bencana, baik bencana banjir dan pandemi begitu, ada kondisi bencana terdapat kecenderungan yang sangat tinggi untuk berpindah menggunakan berjalan kaki begitu untuk itu jadinya cukup mengganggu, bukan cukup mengganggu lagi, lebih ke sangat mengganggu begitu Bapak Ibu perjalanan mereka, sehingga mereka mau tidak mau harus berjalan kaki begitu untuk tujuan perjalanannya. Nah mungkin ini kemarin disampaikan juga berjalan kaki ini menjadi salah satu solusi, tetapi memang ada konsekuensi begitu yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, seperti kesehatan, ya konsekuensi kesehatan utamanya karena berjalan kaki di air banjir ini belum tentu cukup higienis begitu nih Bapak Ibu untuk air banjirnya, sehingga ada konsekuensi kesehatan di balik opsi berpindah ke berjalan kaki itu. Seperti itu. Kemudian terkait selanjutnya Bapak Ibu, ya selanjutnya Bapak Ibu terkait dari hasil identifikasi kami tadi, kami coba rumuskan draft strategi peningkatan resiliensi begitu Bapak Ibu dan desain adaptasi mobilitas masyarakat di lokasi studi. Jadi ini ada dua pendekatan yang kami ambil begitu Bapak Ibu. Yang pertama kita coba cek nilai-nilai dari masing-masing indikator yang rendah, dan kami ini nanti akan kami bahas bersama juga dengan Bapak Ibu begitu terkait dengan strateginya untuk meningkatkan nilai-nilai indikator yang masih rendah tadi begitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini kita ambil nilai terendah dari kategori kesiapsiagaan masyarakat. Strategi yang coba kami rumuskan yang pertama adalah perlunya pelatihan dan simulasi terkait kondisi darurat atau kebencanaan, kemudian sistem peringatan dini, kemudian kit penanggulangan kondisi darurat seperti P3K dan APAR, penyediaan rute evakuasi, dan juga penguatan organisasi pemuda
atau Karang Taruna dalam kegiatan PRB. Nah, strategi ini sebenarnya kami sarikan juga dari hasil FGD begitu Bapak Ibu. Jadi tren baik yang kami temukan di Ampel, di Gedung Banteng dan juga Lumpur, kami coba masukkan dalam strategi ini begitu. Karena kami melihat bahwa selain sudah diterapkan di masyarakat, ada kemudahan juga untuk masyarakat menerapkan strategi tersebut begitu dalam mengurangi resiko bencana. Kemudian yang kedua terkait dengan kategori keterlibatan terhadap kegiatan pemerintah dan politik. Ini strateginya yang pertama adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga harapannya kebutuhan masyarakat khususnya dalam kondisi bencana itu bisa lebih tersampaikan begitu. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan sosialisasi program pemerintah secara masif dan efektif, misalnya melalui forum maupun sosial media. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kategori mobilitas di ranah komunitas, strategi yang kami rumuskan, yang kami jelas di awal, itu adalah pertama, penyediaan fasilitas transportasi publik yang handal, kemudian peningkatan kualitas jalur pejalan kaki dan sepeda. Nah, untuk kategori handal ini mungkin kita bisa menengok faktor yang kita bahas sebelumnya, Bapak Ibu, sehingga perlu kita kejar di situ sehingga kategori predikat handal ini bisa kita raih. Gitu. Nah, ini kami coba sampaikan juga, Bapak Ibu. Next, terkait dengan hasil FGD kami di Ampel, dan solusi yang disampaikan begitu oleh masyarakat Ampel untuk bisa meningkatkan resiliensi mereka pada kondisi bencana Bapak Ibu. Jadi untuk Ampel ini yang untuk profil resiko bencananya mereka ada banjir, meskipun untuk disampaikan juga bahwa banjir ini durasinya tidak lama, kemudian meskipun juga di sisi lain disampaikan bahwa Mbak ini sepertinya ada potensi banjir gitu karena faktor bla 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 begitu Bapak Ibu disampaikan juga. Kemudian yang kedua cuaca panas ekstrim dan ketiga adalah kebakaran. Kemudian dari hasil FGD ini rencana adaptasi yang bisa diusulkan yang pertama adalah perbaikan koneksi drainase lama dan baru. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi ini adalah potensi banjir begitu Bapak Ibu yang disampaikan oleh masyarakat bahwa dari pemerintah Kota Surabaya memang ada inisiatif untuk membangun drainase baru begitu untuk mengurangi dampak banjir, tapi ternyata jaringan ini masih belum terkoneksi dengan baik gitu dengan jaringan drainase yang lama, sehingga terdapat inlet yang belum terkoneksi dan berpotensi untuk menjadi penghambat gitu untuk air dari drainase lama untuk mengalir ke drainase yang baru. Ini itu untuk titiknya ini sudah kami sampaikan juga. Nanti kami share begitu deh Bapak Ibu, karena nanti bisa direspon oleh masing-masing kabupaten kota. Kemudian yang kedua, pengembangan jalur hijau di level lingkungan melalui tanaman pot. Jadi ini opsi ini sudah kami diskusikan juga dengan warga Ampel dan mereka merespon dengan baik. Mereka juga menyadari bahwa cuaca panas ini ada baiknya memang apa RTH itu lebih banyak di disediakan juga begitu di Ampel. Kemudian ini kemarin kalau saya nggak salah ingat ada usulan untuk mengganti vegetasi juga begitu Bapak Ibu yang lebih ramah terhadap konstruksi gitu. Jadi mereka aware bahwa RTH ini dibutuhkan, tapi ada baiknya RTH ini tidak mengganggu konstruksi dari uh, jalur jalan kaki begitu misalnya. Kemudian yang ketiga, penyediaan perlengkapan peralatan kedaruratan pada wilayah padat penduduk untuk merespon khususnya untuk merespon potensi kebakaran begitu. Kemudian yang keempat, penambahan rute transportasi publik beserta haltenya, ini salah satu concern juga dari warga Ampel Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, pembersihan gang yang lama di daerah Kampung Sukodono untuk yang Ampel. Kemudian izin saya lanjutkan yang di Sidoarjo, jadi profil resiko bencana untuk Sidoarjo ini adalah banjir dan cuaca ekstrim relatif sama dengan Ampel. Kemudian untuk rencana adaptasi yang diusulkan ini yang pertama adalah meninggikan jalan. Jadi proses peninggian jalan ini sebenarnya sudah dilakukan begitu oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, tapi memang belum berkala begitu nih Bapak Ibu, jadi tidak bisa menyeluruh satu segmen full atau mau menjadi beberapa segmen dan mereka meminta artinya ya di full satu segmen gitu yang memang terdampak banjir untuk ditinggikan. Kemudian yang kedua, pembangunan tanggul
sungai. Kemudian yang selanjutnya pembangunan bidang jalan di lokasi tertentu begitu. Kemudian penyediaan pompa air, penyediaan jalan, perbaikan jalan rusak, pembuatan pelengsengan di lokasi sawah kering, kemudian pelebaran dan pembuatan gorong-gorong, peningkatan jembatan existing. Ini semua sama gitu nih Bapak Ibu untuk merespon banjir, sehingga banjir ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan ke jaringan jalan begitu Bapak Ibu. Kemudian perbaikan jembatan juga sama. Sawah utama agar dibebaskan lahannya dan diubah menjadi embung sebagai penampung air hujan dan objek wisata. Nah, ini jadi mereka mengidentifikasi bahwa ada lokasi sawah begitu Bapak Ibu yang mereka nilai ini sangat potensial untuk dijadikan sebagai embung gitu untuk menampung limpasan air sementara jika memang agak sulit untuk dialirkan secara langsung ke laut gitu Bapak Ibu, jadi ditampung dulu dan tidak sehingga tidak mengalir ke rumah warga juga. Dan embung ini ya selain sebagai uh, penampung penampungan sementara air begitu bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya begitu Bapak Ibu. Kemudian yang 11 pengembangan metode hidroponik sebagai upaya optimalisasi ekonomi. Ya, kemudian yang 12 latihan UMKM sumber mata pada bahan eceng gondok. Nah ini mungkin salah satu isunya seperti ini Bapak Ibu di Sidoarjo. Jadi sebetulnya Sidoarjo ini mata pencaharian penduduknya adalah masih di sekitar desa Kedung Batang itu sendiri, baik petani, khususnya petani, utamanya petani. Namun karena uh, yang pertama produktivitas pertaniannya menurun, salah satunya juga karena terdampak banjir, begitu Bapak Ibu. Jadi uh, semakin menurun begitu mungkin pendapatan ekonominya. Jadi mereka uh, kalau bisa begini kemarin disampaikan itu, kalau mereka akhirnya tidak bisa bekerja di lingkungan sekitar permukiman mereka di sawah itu, akhirnya mereka harus mencari alternatif pekerjaan yang jauh gitu dari sekitar lingkungan permukiman mereka. Itu akhirnya cenderung tidak resilient gitu nih Bapak Ibu karena relatif lebih mudah terganggu jika sistem transportasinya tidak baik. Nah, untuk meningkatkan uh, kegiatan ekonomi di internal Kadin Banteng itu diusulkan tadi yang poin 11 sampai 12 gitu. Kemudian yang terakhir untuk lumpur ini profil risiko bencananya ada banjir rob, kemudian banjir limpasan air hujan dan juga cuaca panas ekstrim. Kemudian ternyata terdapat permasalahan lingkungan lainnya yakni polusi udara. Kemudian untuk rencana adaptasi yang diusulkan itu yang pertama pembangunan pintu air otomatis pada sungai bibir pesisir. Jadi ini utamanya untuk menahan banjir rob agar tidak masuk ke lingkungan permukiman warga, begitu Bapak Ibu. Dan kenapa yang diminta adalah otomatis. Kemarin ada temuan menarik begitu bahwa di desa sebelahnya itu sebenarnya ada pintu air juga, tetapi dijaga secara manual pada saat kondisi bencana. Pas juga itu banjir air limpasan air hujan gitu Bapak Ibu, penjaganya itu tidak standby sehingga yang harusnya dibuka pintu airnya itu tidak terbuka sehingga akhirnya malah yang harusnya mengalir ke laut itu malah mengalir ke lingkungan warga gitu. Nah ini agak tricky gitu Bapak Ibu, nanti kita coba bahas bersama apakah yang sistem otomatis ini dapat kita dorong untuk disediakan. Kemudian yang kedua pembuatan pelebaran gorong-gorong ini sama juga untuk merespon banjir baik banjir rob maupun limpasan air hujan. Kemudian yang ketiga ini intervensi fisik dengan pendingin rumah. Kemudian keempat penanaman vegetasi hijau dengan daya serap air tinggi. Kemudian yang kelima pengambilan sampah. Kemudian ini terkait dengan banjir rob. Jadi untuk banjir rob ini kan berkala ya Bapak Ibu setiap purnama ya tengah bulan gitu ya, pas bulan purnama. Nah untuk kelurahan Lumpur ini karena memang dominannya nelayan, sehingga nelayan ini punya pengetahuan begitu Bapak Ibu kapan air pasang dan berpotensi untuk menjadi banjir rob. Nah, untuk akhirnya untuk RT-RT yang mereka sudah menjadi teman bulanan dari banjir rob ini begitu Bapak Ibu, mereka punya WA grup sendiri begitu
yang bergabung, yang salah satu anggotanya adalah nelayan. Jadi nelayan ini secara rutin menginformasikan kapan kira-kira akan banjir rob gitu. Jadi misalnya minggu depan hari sekian-sekian waktunya pasang, Bapak Ibu mau bersiap-siap apabila ada banjir rob gitu. Nah ini salah satu resiliensi yang menarik dari Bapak Ibu yang bisa kita juga terapkan juga di wilayah yang lain. Kemudian ini opsi adaptasi lainnya eh, sama juga terkait dengan sistem peringatan dini tadi, yang ternyata di lumpur ini kita temukan temuan yang menarik gitu dari pendekatan kerjasama dengan nelayan setempat. Kemudian pengembangan jalur evakuasi yang kita perhatikan juga, penyediaan perlengkapan dan peralatan kedaruratan, kemudian pelatihan tips cepat tanggap, penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat juga terkait dengan pemeriksaan dan pemilihan infrastruktur transportasi, pemeliharaan memang. Kemudian redesain infrastruktur transportasi meliputi jalan, jembatan, begitu agar lebih tahan terhadap bencana khususnya banjir, Bapak Ibu, baik dari intervensi konstruksinya maupun ya, utama konstruksinya. Ya. Kemudian yang ketujuh, pengembangan jalur hijau di level lingkungan, penyediaan kendaraan alternatif, pengalihan rute, peningkatan permukaan jalan, ini sama juga, kemudian perbaikan pintu air apabila ada dan dibutuhkan begitu untuk meminimalisir uh, pelebaran area beresiko bencana begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir pengaturan ruang dan zonasi, khususnya untuk pengaturan guna lahan dan intensitas pemanfaatan ruang dan bangunan. Dan ini mungkin selanjutnya sebelum masuk ke diskusi, izin saya kembalikan dulu ke Pak Frendika. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kiki dan Pak Afrizal yang sudah melanjutkan, dan terima kasih Bapak Ibu peserta yang sudah sabar mendengarkan presentasi kami yang sangat-sangat panjang. Mungkin saya ingin menyampaikan hal terakhir untuk menyudahi presentasi ini terkait tiga hal Bapak Ibu. Mengembalikan lagi pada tujuan utama FGD, yaitu pertama bahwa kami ingin memberikan disclaimer ya, pernyataan bahwa sebenarnya strategi peningkatan resiliensi yang sudah kami formulasikan itu baru yang skornya terendah di semua kabupaten kota. Padahal tadi kalau Bapak Ibu mengamati hasilnya di setiap kabupaten kota itu berbeda, baik itu di masing-masing kategorinya maupun di dalam perolehan skornya. Oleh sebab itu, FGD yang nantinya terbagi di masing-masing des sesuai kabupaten kota masing-masing, kami harapkan Bapak Ibu dan kami bisa bekerja sama untuk mendetailkan strategi resiliensi apa yang tepat dan implementatif, gitu, terutama untuk merespons skor-skor yang rendah di masing-masing kabupaten kota. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, untuk opsi adaptasi yang tadi disampaikan oleh Bu Kiki itu menggunakan pendekatan bottom up. Jadi pendekatan yang diperoleh dari aspirasi, sebagian besar itu berasal dari aspirasi masyarakat yang tinggal dan terdampak secara langsung oleh bencana yang terjadi. Oleh sebab itu, apa yang menjadi opsi dari hasil FGD ini perlu di-exercise secara bersama-sama, terutama juga perlu diselaraskan dengan rencana kebijakan, program, atau proyek yang akan diinisiasi atau yang akan dilakukan di level kabupaten kota. Apakah itu kira-kira selaras atau mungkin ternyata bertentangan atau belum ada sama sekali. Nanti Bapak Ibu mohon bisa memberikan pencerahan kepada kami di masing-masing des. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang tentu tidak kalah pentingnya adalah bahwa opsi adaptasi itu masih banyak sekali Bapak Ibu. Dan mungkin opsi-opsi lainnya ini yang perlu dipertimbangkan juga, tentu dengan saran dan masukan dari Bapak Ibu selaku pemilik wilayah, begitu. Apakah opsi-opsi lainnya ini juga perlu dipertimbangkan sebagai opsi yang nanti direkomendasikan, tentu dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, pembiayaannya, gitu, apakah memungkinkan? Mungkin saja kita mengadakan sesuatu untuk meningkatkan tingkat adaptasi masyarakat, tapi belum tentu dananya tersedia begitu. Nah, hal-hal seperti itu kami harap juga bisa di-capture. Kemudian keterlibatan aktor dan kesiapan sumber daya manusianya,
terkait dengan opsi adaptasi tadi, fleksibilitas, dan tentu yang tidak kalah penting adalah kemudahan untuk dilaksanakannya. Jadi kira-kira itu 3 poin menutup presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dalam mendengarkan dan mengamati, dan juga nanti mungkin kami mengharapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam tanya jawab. Saya kembalikan pada Pak Gusti. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Frandika dan tim atas pemaparan dari progres kajian yang telah dilakukan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesi selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu melakukan diskusi tanya jawab, baik itu yang ada di ruangan pada hari ini maupun yang ada di Zoom. Kami persilakan Bapak Ibu bisa mengajukan, mengangkat jarinya yang ingin melakukan diskusi, bertanya. Ya, silakan Pak. hasil di apa sampling-sampling ada di Surabaya, ambil di Ampel, di ambil di Bogor, di Sidoarjo, ambil di Banten. Nah sebenarnya ini saya akan di ketahanan, solusi ketahanan dan ketahanan masyarakat. Pada diskusi yang lalu kami atau saya ini sudah menyampaikan Pak terkait dengan potensi bencana. Di potensi bencana waktu itu Ibu Kepala Bidang ya Pak, itu mewakili Pak Presiden menyampaikan ada paparan beliau di situ terkait dengan bencana gempa. Itu disampaikan kepada beliau bahwa potensi tinggi pada waktu yang lalu dan isu itu sangat besar. Masyarakat tahu semua karena diekspos oleh Profesor Amin dari IPS. Jadi kalau memang terjadi bencana itu mudah-mudahan tidak terjadi di Surabaya maupun Gresik maupun ke Sidoarjo, karena dampak dari yang disampaikan beliau waktu itu di koran Kompas maupun di medsos itu berdampak di daerah itu luar biasa. Nah, tapi faktanya memang tidak dimasukkan di dalam isu gempa. Gempa yang dimasukkan hanya gempa akibat dari perubahan musim kemudian kebakaran. Karena itu juga kalau terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi Pak. Mitigasi risiko ini sangat perlu sekali yang disiapkan oleh masyarakat maupun dari pemerintah daerah maupun pemerintah regional yang terkait. Jadi terkait dengan gempa itu Pak, nanti dampaknya besar terkait masalah prasarana itu sendiri dan sebagainya. Ini konfirmasi aja Pak, apakah ada ini memang tidak dimasukkan karena pertimbangan apa gitu ya. Karena kalau kita bicara risiko itu saya sangat sangat apa ya, sedangkan terkait dengan akses transportasi Pak, itu memang transportasi isu yang sangat berkembang di kota Surabaya itu kan isu kemacetan. Kalau lihat kemacetan di kota maupun di jalan tol, karena hari-hari ini Pak siang Pak, Pak tol ini Pak, pulang dari selatan ke utara itu macet Pak. Tol aja itu macet sekarang dari Waru ke Perak. Dan nanti kalau sore sebaiknya itu dari itu. Nah kalau samplingnya diambil dengan kondisi di permukaan yang kemacetan seperti itu, kemudian juga potensi terkait dengan apa penyebab dari kemacetan itu, banyak yang sepeda motor, yang produksi sepeda motor tidak bisa diberhentikan, kemudian pemerintah juga tidak bisa menyetop, padahal kepentingan masyarakat itu terus terpenuhi dan dengan mudah. Terkait dengan juga bagaimana kelancaran transportasi di kota,
Saya nggak tahu Pak, ini kan ada yang masuk ke Ampel, ya. Apakah kita fokus ke Ampel atau bisa tanya gitu. Ini kan perlu ada integrasi antar moda transportasi. Jadi Bapak sampaikan di awal ada titik simpul itu yang bisa seperti itu tadi terkait dengan simbol di pelabuhan laut, pelabuhan udara, stasiun, gimana sebagai koneksivitas antara moda satu dengan lain, penumpang katakan penumpang dari terminal penumpang Kapurasolnya. Bagaimana dia kalau mau ke Juanda, ke Gresik Pak ya, ini ke Gresik. Bagaimana kalau yang dari Gresik ingin ke Juanda atau mungkin Gresik ingin ke pelabuhan Tanjung Perak ketika dia mau pergi ke sana. Ini integrasi tadi Pak, pilih ke stasiun. Dimana potensi kereta api ini sudah sangat bagus ya, performance-nya sudah sangat menarik, tapi belum terintegrasi. Apakah bagaimana dengan antara Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Surabaya dan sebagainya. Mungkin itu dulu Pak, saya yang penting tadi yang berencana, karena bicaranya petani. Mitigasi mitigasi risiko ini sangat diperlukan dan mobilitas perkotaan gerbang kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum direspon, apakah ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Bapak yang bisa lebih dulu Ibu. Ya. Terima kasih. Saya Jujo dari BP Budi Sidoarjo tentang isu ini. Jadi begini Bapak, terima kasih atas pemilihan Gedung Banteng yang untuk tempat kajian ini. Jadi Gedung Banteng banjir itu sejak tahun 2019. Jadi awalnya sih kalau banjir itu enggak sampai lama ya, mungkin 2 hari 3 hari ya, clear Pak. Sejak tahun sampai terakhir ya 2023 ini itu memang waktunya agak lama lama sekali sehingga sampai 2 minggu sebulan. Ternyata setelah dilakukan kajian oleh tim ITS ya, memang itu ada land subsidence yang berpengaruh terhadap lamanya genangan air tersebut ya. Setelah itu kan banyak intervensi dari pemerintah daerah karena masyarakat juga membutuhkan, artinya banyak intervensi dari pemerintah daerah melalui anggaran APBD, jadi peninggian tanah, peninggian urukan, ya, kemudian membawa jalur-jalur jalan beton dan sebagainya. Itu proses untuk mengurangi dan juga membuat rumah pompa dan sebagainya. Tapi yang masih jadi PR sampai saat ini adalah land subsidence tersebut. Ya. Jadi yang sampai sekarang masih belum diketahui penyebabnya apa. Ya. Dan ini masih dalam proses penelitian oleh tim geologi Bandung. Ya. Jadi kemarin tim geologi sudah melakukan pendataan awal untuk mendapatkan penyebab dan tersebut. Jadi waktu itu tim ITS hanya merekomendasikan atau menyimpulkan bahwa ada land subsidence yang berdampak pada banjir dan namanya genangan air situ. Dan merekomendasikan untuk ke tim geologi untuk melihat penyebabnya apa. Dan kami sekarang masih proses untuk sehingga dampak yang dirasakan masih terasa sampai sekarang karena belum ada kepastian apakah itu turun terus dan sebagainya, ya di mana lokasinya itu sangat sangat meresahkan masyarakat juga. Masyarakat dalam rangka untuk kalau mau membangun juga masih berpikir apakah nanti berdampak ini masih terhadap masalah transportasi juga.
jembatan dan sebagainya juga bisa juga terjadi karena rusak akibat dampak dari land sehingga terhadap aksesibilitas masyarakat dalam dalam menghadapi situasi banjir dan sebagainya. Jadi memang kalau dilihat dari aksesnya, memang itu nggak ada, apalagi memang nggak ada dilewati jalur angkutan umum di situ, sehingga kalau masyarakat memanfaatkan harus keluar dari desa itu ke jalan raya sekitar 1 kiloan lah. Itu ada halte di situ. Jadi akses ke yang lain. Jadi mungkin yang sampai sekarang masih dibutuhkan proses penyebab dan subsiden tersebut, sehingga harapan nantinya masyarakat bisa lebih bisa adaptif ya, kalau memang sudah benar lokasi mana sih yang terjadi subsiden dan yang mana yang aman itu akan menjadi adaptif masyarakat. Kalau sekarang masih belum, karena masih ada belum bisa dikeluarkan hasilnya dari itu masih proses. Ya, jadi itu juga berdampak pada hasil-hasil rekomendasi ke depannya untuk membuat masyarakat lebih tangguh lagi. Ya. Kami memang rencana mau membentuk desa tangguh di sana, desa tangguh supaya mereka juga bisa tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang akan di situasi sebelum ada kejadian, desa dan paskanya. Itu sebagai informasi tambahan untuk masalah Gunung Banteng ini. Jadi bukan hanya di Gunung Banteng, Pak. Ada 3 lokasi yang berdekatan. Gunung Banteng, Banjarasi, dan Banjarpanji. Itu satu kawasan yang selama ini terdampak banjir. Ya. Jadi tapi yang informasi dari UTS, Pak, yang di Gunung Banteng yang tertinggi penurunannya. Di Gunung Banteng ini. Itu memang berdampak pada fasilitas publik, fasilitas transportasi juga, karena kalau belum diketahui titik mana yang pasti terjadi yang subsiden juga berpengaruh pada struktur jalan dan sebagainya. Walaupun sekarang sudah dilakukan pembangunan jalan beton sepanjang akses wilayah yang terdampak banjir tersebut. Itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Lestari dari JK2SI.